Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revin Aldin Ramadan dengan NIM 060403200095, Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas C. Latar belakang pembuatan video ini adalah salah satu syarat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan pengampu Bapak Muhammad Salim MPDI. Pada tugas orasi ilmiah kali ini, saya akan membahas tentang kerangka berpikir ilmiah. Kerangka berpikir ilmiah. Kerangka berpikir ilmiah merupakan salah satu faktor atau komponen yang paling penting sebelum kita membuat sebuah karya ilmiah. Akal digunakan manusia untuk berpikir. Berpikir merupakan sebuah kegiatan mental yang menghasilkan pengetahuan. Jadi apabila manusia benar-benar memaksimalkan fungsi otaknya untuk berpikir dalam menemukan pengetahuan atau menghasilkan pengetahuan, itu termasuk dalam kategori berpikir ilmiah. Ilmu pengetahuan dikatakan ilmiah jika memiliki metode dan cara yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan paling tidak ditunjang oleh 3 komponen utama. Yang pertama adanya objek, kedua adanya metode yang digunakan, dan ketiga adanya sistematika tertentu. Selanjutnya agar berpikir ilmiah bisa terlaksana dan dilakukan dengan baik dan benar, tentunya harus menggunakan langkah-langkah dalam kerangka berpikir ilmiah. Yang pertama, definisi berpikir ilmiah. Sebelum lebih jauh menjelaskan apa yang dimaksud berpikir ilmiah, ada baiknya lebih dahulu kita ketahui arti berkata dari kelompok kata tersebut. Pertama, kata kerangka. Kerangka adalah sesuatu yang menyusun atau menopang yang lain sehingga sesuatu yang lain dapat berdiri. Selanjutnya adalah berpikir. Berpikir merupakan gerak akal dari satu titik ke titik yang lain, atau bisa juga gerak akal dari pengetahuan yang satu ke pengetahuan yang lain. Sedangkan ilmiah yakni bersifat ilmu. Secara ilmu pengetahuan memenuhi syarat kaidah ilmu pengetahuan. Berpikir ilmiah adalah berpikir rasional dan berpikir empiris. Bersifat ilmiah apabila ia mengandung kebenaran secara objektif karena didukung oleh informasi yang telah teruji kebenarannya dan disajikan secara mendalam berkat penalaran dan analisa yang tajam. Yang kedua, langkah-langkah berpikir ilmiah. Bagaimanapun juga berpikir ilmiah tetap menggunakan atau memakai proses berpikir ilmiah sebagai salah satu syarat untuk dikatakan bahwa apa yang dipikirkan termasuk dalam kerangka berpikir ilmiah. Adapun proses berpikir ilmiah menurut Sujana menempuh langkah-langkah tertentu yang disanggah oleh 3 unsur pokok, yakni pengajuan masalah, perumusan hipotesis, dan verifikasi data. Menurut Jujun, ada 5 langkah dalam kerangka berpikir ilmiah. Pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, menyusun kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, menguji hipotesis, dan langkah terakhir adalah menarik suatu kesimpulan. Demikian pula menurut Nazir, penelitian menggunakan metode ilmiah sekurang-kurangnya dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Langkah pertama, merumuskan serta mendefinisikan masalah. Yang kedua, mengadakan studi kepustakaan. Yang ketiga, memformulasikan hipotesa. Yang keempat, menentukan model untuk menguji hipotesa. Yang kelima, mengumpulkan data. Yang keenam, menyusun, menganalisa, dan memberikan interpretasi. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, membuat generalisasi kesimpulan. Jadi, dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya langkah-langkah atau taraf berpikir ilmiah dimulai dengan munculnya sebuah masalah yang kemudian disusun dalam suatu bentuk rumusan masalah. Selanjutnya memberikan suatu solusi pemecahannya dalam bentuk jawaban atau kesimpulan yang bersifat sementara terhadap pertanyaan atau permasalahan yang diajukan. Setelah itu, menentukan cara yang benar untuk menguji hipotesis dengan mengumpulkan data-data dan fakta-fakta empiris yang relevan dengan hipotesis yang diajukan sehingga akan menampakkan apakah benar terdapat fakta dan data nyata tersebut atau tidak. Berikut adalah materi yang dapat saya sampaikan mengenai kerangka berpikir ilmiah pada tugas ujian tengah semester orasi ilmiah kali ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.